Bu Rianti siap? Ya, siap. Bu Evi udah siap? Ya, monggo Bu Evi. Bu Evi siap? Bu Evi udah siap? Nggak lihat suaranya Bu Evi? Ya udah. Kecil ya? Ada? Oh iya udah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semua peserta pada kegiatan malam hari ini, terutama kepada Bu Nurlela dan Bapak Anwar selaku instruktur pada malam hari ini yang selalu setia mendampingi kami dan semua peserta. Apresiasi buat teman-teman yang sangat masih bersemangat untuk malam hari ini. Kita 1 jam ke depan akan berjumpa di link ini. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita senantiasa sehat selalu dan diberi keberkahan di tengah-tengah pandemi virus corona COVID-19. Kita pun selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam hari ini acara dengan pemateri Ibu Evi Nursari MPD dari SMP Al-Azhar Sifabudi dan selaku moderator Ibu Rianti Fitriana MPD dari TK Cikacahaya dan saya sendiri sebagai host Bapak Satitri SPDI dari TK Islam Citalang. Baik, mengingat waktu sudah semakin larut malam, acara kami langsung serahkan kepada moderator. Kepada Ibu Rianti Fitriana kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Halo. Ya, ini yang lainnya tolong di-mute dulu aja, kalau yang biarkan host sama presenter aja deh. Iya, sudah di-mute. Sudah. Ini masih ada suara ini. Upin sana dulu. Kayaknya Bu Evi ya, suaranya dari Bu Evi. Iya, oke, kita mulai. Ya, terima kasih kepada host kita hari ini, Bu Eva Savitri. Terima kasih telah menyediakan ruangan penting buat kita. Ya, saya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok mati terus ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan, saya Ibu Rianti Fitriana dari TK Cikacahaya. Pada malam hari ini saya bertugas sebagai host, sebagai moderator, maaf. Dan materi hari ini adalah bagaimana mengolah pembelajaran jarak jauh yang akan disampaikan oleh Ibu Evi Nursari MPD. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu riwayat dari Ibu Evi Nursari. Ya, beliau adalah guru SMP di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Beliau memiliki 2 anak. Prestasi yang telah diraih adalah ini saya ada yang mute saya. Ini maaf sebentar. Ini mute saya on off kayaknya ada yang mencet ya? Ada ya enggak? Iya, on off terus. Iya, oke. Kita bisa ulangi lagi nggak, Bu? Kayaknya agak terganggu ya. Nah, Bu F. Ini ada suaranya Bu Yanti. Ada suaranya nggak? Bisa nggak ada suaranya loh? Nah ini jadi speaker saya ada yang nyalain Bu Eva. sendiri. Iya. Ini nih saya nyalain. Tuh. Itu Tapi Bu Rianti bicara mati. Jadi ada yang mainin tombol mute sama unmute-nya gitu.
Jadi saya ini tombol saya mati, otomatis mati hidup sendiri. Tuh, Sekarang ada suaranya? merah. Sekarang mati. Sekarang Nyala. mati sendiri. Sekarang nyala kan? Nah, tadi tuh yang Kalau nggak Bu nyala. Rianti atur sendiri bisa nggak? Dipastikan selalu nyala gitu. Iya, tadi akhirnya saya sambil sibuk Soalnya nyalain biasanya yang punya hak ini host. Bu Eva. Sekarang nih ya kan mati. Saya nyalain ya. Nanti kalau Bu Rianti bicara dia mati merah sendiri. Nih, ini juga saya mati langsung sendiri. Nah, Kenapa ya? itunya tadi barusan nyala, sekarang mati. Kok bisa begitu ya? Sekarang mati Bu Rianti. Nih saya matiin ya. Iya Ini saya saya nyalain nyala nih Bu ya. Eva di sini. Saya nyalain. Nah, Bu Rianti bicara deh. Halo, halo. Nah, kedengaran. Nggak kedengeran? Iya. Kedengeran. Kedengeran. Kedengaran Bu. Kedengeran saya? Iya. Oke. Kedengaran Bu. Kedengeran. Kalau nggak Bu Rianti kan ini Moderator. meeting. Biasanya bisa ngatur ini sendiri, mikrofon sendiri. Ibu atur aja selalu on, dilihat. Iya. Ya, silakan dilanjutkan. Oke. Kita nggak ulangi lagi. Ini lagi di record apa nanti diedit aja? Ya, nanti diedit aja, Bu. Oke, diedit aja ya. Oke. Iya, Bu. Oke. Ya. Baiklah, saya akan perkenalkan pembicara malam ini, Bu Evi Nursari, MPD. Beliau adalah guru di SMP Al Azhar Sipabudi, Cibubur dari tahun 2008. Saat ini memiliki 2 anak. Prestasi yang telah diraih beliau adalah sebagai pembimbing Olimpiade Sains Internasional dan sudah beberapa kali membawa siswa SD dan SMP Al Azhar Sipabudi Cibubur menjadi juara 1 dan 2 di Olimpiade Sains Internasional. Luar biasa. Ya, marilah kita dengar penjelasan dari Bu Evi tentang materi pembelajaran jarak jauh. Kami persilakan Bu Evi. Ya, terima kasih Bu Rianti, juga Ibu Eva Sapitri sebagai host. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Hari ini saya akan sedikit sharing ya kepada Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu sudah lebih banyak pengalamannya dibanding saya. Kebetulan pengalaman mengajar saya kalau di SD sudah 2 kali, yaitu di SD Al Muslim Bekasi dan SD Al Azhar Sifabudi. Kemudian di SMP juga 2 kali. Sisanya sih saya lebih banyaknya ke private ya. Saya punya ada interest untuk menjadi fashion designer dan kebetulan sudah beberapa tahun ini alhamdulillah dipercaya juga menjadi fashion designer, juga saya aktif menulis di blog dan di Guru Siana. Oke, sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 yang sedang ramai belakangan ini, sudah beberapa bulan ini ya, maka saya akan sedikit membahas mengenai pembelajaran jarak jauh. Kenapa saya membahas ini? Karena ternyata pada pembelajaran jarak jauh ini masih banyak teman-teman guru maupun para pengajar lainnya yang belum memahami sepenuhnya apa sih sebenarnya pembelajaran jarak jauh itu. Nah, pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya kan sudah terjadi dan sudah kita lakukan dari beberapa tahun yang lalu. Bahkan kalau di luar negeri pembelajaran jarak jauh ini memang sudah sampai ada legalitasnya ya. Jadi memang sudah ada pembelajaran jarak jauh secara formal, baik di sekolah dasar, sekolah menengah maupun sampai ke perguruan tinggi. Sudah banyak lembaga-lembaga formal yang memang menawarkan pembelajaran jarak jauh. Untuk pembelajaran jarak jauh yang akan saya sampaikan malam ini
Pertama adalah pendahuluan, kemudian tujuan dari pembelajaran jarak jauh ini apa yang bisa dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh, sistem pembelajaran jarak jauh yang menjadi penentu dari keberhasilan pembelajaran itu sendiri, kemudian metode pembelajaran jarak jauh, prospek pembelajaran jarak jauh di Indonesia, dan bagaimana refleksinya dari pembelajaran jarak jauh ini agar berlangsung secara ideal. Nah, ada beberapa pengertian pembelajaran jarak jauh secara umum. Yang pertama, menurut McKenzie, Christensen, dan Rigby, pembelajaran jarak jauh adalah merupakan metode pembelajaran yang menggunakan korespondensi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pembelajar dengan pengajar. Kemudian, kalau menurut Dogman, pembelajaran jarak jauh adalah model pembelajaran yang disampaikan melalui media dan tidak ada kontak langsung, dengan ciri-ciri adanya organisasi yang mengatur cara belajar mandiri. Sedangkan menurut Peter, pembelajaran jarak jauh adalah metode penyampaian ilmu, keterampilan, dan sikap dengan menggunakan teknologi yang maju, kemudian didistribusikan kepada pengguna secara luas. Dari beberapa penjelasan atau pengertian pembelajaran jarak jauh yang disampaikan oleh para ahli, maka kita simpulkan bahwa pengertian dari pembelajaran jarak jauh ini adalah sekumpulan metode pengajaran di mana aktivitas pengajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Yang dikatakan pembelajaran jarak jauh terpisah ini antara lain misalnya pembelajaran yang antara guru dengan siswa terpisah jaraknya. Misalnya guru berada di sekolah, siswa berada di rumah, atau mungkin dengan kondisi yang seperti sekarang ini pembelajaran jarak jauh masing-masing dilakukan di rumah masing-masing. Pemisahan dapat pula selain berjarak non fisik bisa juga mengikuti pembelajaran antar institusi. Antar institusi juga masih termasuk ke dalam pembelajaran jarak jauh. Sistem pembelajaran jarak jauh ini merupakan suatu alternatif pemerataan kesempatan dalam bidang kependidikan, di mana pembelajaran jarak jauh ini dapat mengatasi beberapa masalah yang timbul akibat keterbatasan pengajar maupun keterbatasan pembelajar. Contohnya seperti yang terjadi saat ini, kita masing-masing harus mengisolasi diri, sehingga kita memiliki keterbatasan untuk beraktivitas, baik gurunya maupun siswanya. Oleh karena itu, dilakukanlah pembelajaran jarak jauh. Oke, nah tujuan dari pembelajaran jarak jauh ini ada beberapa. Yang pertama merupakan inovasi. Dikatakan tujuan pembelajaran jarak jauh ini merupakan inovasi karena menerapkan aplikasi pembelajaran jarak jauh berbasis web pada situs-situs pembelajaran jarak jauh yang dikembangkan melalui sekumpulan aplikasi hasil dari kemunculan teknologi. Salah satu contohnya adalah yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu melalui video konferensi Webex ya. Kemudian ada juga yang melalui Google Classroom, ada juga yang melalui MS Team, ada juga yang melalui Zoom, dan lain sebagainya. Nah, berbagai situs-situs web yang kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh ini merupakan inovasi dari teknologi. Kemudian yang kedua adalah satisfaction. Satisfaction ini maksudnya memberikan pelayanan secara maksimal kepada pembelajar yang memiliki keterbatasan waktu dan lokasi, baik pada kenyataan atau pada keadaan yang sekarang sedang terjadi maupun sebelum adanya COVID-19 ini, pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya sudah sering kita lakukan.
baik itu pembelajaran jarak jauh melalui lembaga-lembaga formal maupun lembaga-lembaga non-formal. Kemudian tujuan yang ketiga adalah world leading. World leading ini artinya membuka kesempatan bagi siapa saja untuk mengikuti berbagai jenjang pendidikan. Sehingga bagi siapapun juga yang memiliki keterbatasan, misalnya sudah tidak ada waktu atau untuk belajar secara formal tidak bisa karena keterbatasan biaya atau keterbatasan usia dan lain sebagainya, sehingga masih bisa menggunakan pembelajaran jarak jauh ini untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi mungkin untuk di Indonesia kita masih belum ada pembelajaran jarak jauh untuk jenjang pendidikan secara formal. Oke. Selanjutnya, sistem pembelajaran jarak jauh. Ada beberapa faktor penentu keberhasilan dari pembelajaran jarak jauh ini. Faktor penentu yang pertama adalah komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini, desain instruksionalnya dimulai dengan mengerti harapan pemakai dan mengenal mereka sebagai individu yang mempunyai pandangan berbeda dengan perancang sistem. Maksudnya di sini bahwa pengajar harus mengerti harapan pembelajar. Jadi sebagai pengajar itu kita harus mencoba mengenal para pembelajar sebagai individu yang memiliki pandangan yang berbeda, tetapi juga berusaha untuk memahami apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pembelajar itu. Dengan memahami harapan pemakai atau pembelajar, juga memahami dan memandang individu pembelajar sebagai pandangan yang berbeda, yang memiliki pandangan berbeda dengan kita sebagai pengajar, maka diharapkan komunikasi yang dilakukan oleh pengajar pada pembelajaran jarak jauh ini lebih efektif. Misalnya dari penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa ini tentunya ada berbagai jenjangnya. Kalau kita melakukan pembelajaran jarak jauh dengan siswa TK, tentunya akan berbeda bahasanya yang kita sampaikan dengan siswa SD. Begitu pula dengan mahasiswa atau siswa SMP dan siswa SMA. Tentunya bahasa yang kita gunakan akan lebih berbeda ya, cenderung berbeda, disesuaikan dengan para pembelajarnya. Kemudian faktor penentu yang kedua adalah jaringan internet. Nah, tadi juga saya sempat mengalaminya. Jaringan internetnya tiba-tiba ngedrop, kemudian mungkin juga terjadi tiba-tiba kuota habis, dan itu sangat mungkin terjadi pada pembelajaran jarak jauh ini. Nah, sehingga jaringan internet ini sangat menentukan keberhasilan pada pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga adalah visual imaginary. Visual imagery ini adanya visualisasi dari pengajar yang dapat memotivasi pembelajar dalam proses pembelajaran. Jadi, kita tidak bisa hanya dengan berbicara saja, kemudian hanya berdiskusi saja. Kalau untuk siswa-siswa TK dan SD maupun SMP juga mungkin itu akan terasa sangat membosankan. Apalagi jika pembelajaran jarak jauh ini dilakukan sampai berminggu-minggu, bahkan sampai lebih dari sebulan seperti yang sekarang terjadi ya di sekolah kita. Pastinya akan sangat membosankan. Sehingga harus ada visualisasi dari pengajar agar si pembelajar ini menjadi lebih tertarik lagi, menjadi lebih interest lagi terhadap materi yang disampaikan oleh pengajar. Namun jangan sampai terjadi distorsi karena adanya hiburan, karena terlalu banyak hiburan-hiburan, terutama mungkin untuk siswa SD dan TK, hiburan-hiburannya banyak sehingga materi yang harusnya sampai malah tidak tercapai. Yang berikutnya adalah active learning. Active learning ini adanya partisipasi aktif dari pembelajar. Tentunya kalau para pembelajarnya pasif,
tidak mau ikut serta, tidak mau berkontribusi dalam pembelajaran, maka sudah pasti pembelajaran jarak jauh ini tidak akan berjalan secara maksimal dan kemungkinan tidak akan berhasil. Yang berikutnya adalah interactivity. Interactivity ini adanya interaksi antar pengajar dengan pembelajar, hampir sama dengan active learning ya. Cuma bedanya kalau interactivity ini terjadinya tidak hanya pada pengajar dengan pembelajar saja, mungkin juga terjadi antara pembelajar dengan lingkungan sekitar. Misalnya, ada beberapa penugasan dari pengajar untuk mengamati kondisi cuaca di lingkungan rumahnya, bagaimana awannya, apakah dengan mengamati awan tersebut, apakah siswa sudah bisa memprediksikan hari ini akan terjadi hujan atau tidak, akan panas atau sebaliknya. Kemudian mungkin juga adanya interaksi antara pembelajar dengan pembelajar. Misalnya dalam suatu ruang pembelajaran jarak jauh, pastinya kan ada banyak siswa. Nah, antar siswa yang satu dengan siswa yang lainnya ada interaksi. Tentunya interaksi ini interaksi yang terkendali, di mana sebelum melakukan pembelajaran, guru atau pengajar biasanya akan memberikan dulu tata tertib yang harus dipatuhi oleh pengajar. Misalnya kalau gurunya menampilkan whiteboard yang bisa ditulis oleh guru dan siswa, maka sebelum menampilkan whiteboard, sudah ada tata tertibnya dulu bahwa siswa hanya boleh menulis di whiteboard yang ditampilkan oleh guru jika diminta. Dan yang terakhir, faktor penentu keberhasilan pada pembelajaran jarak jauh ini adalah desain dan pengembangan sistem. Nah, desain dan pengembangan sistem ini harus diperhatikan tidak saja pada tujuan, tetapi juga harus diperhatikan kebutuhannya, karakteristik pengajar dan pembelajar, juga diperhatikan juga dan diteliti juga kebutuhan isi dan hambatan teknisnya. Misalnya, jika kita melakukan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi tertentu, tetapi di aplikasi A misalnya memiliki kelemahan yaitu mikrofonnya tidak bisa dimatikan. Maka kita kolaborasikan pada saat penyampaian materi tertentu atau pada saat diskusi kita menggunakan aplikasi A, tetapi apabila pembelajarannya harus disampaikan oleh pengajar, maka kita Maaf Bu menggunakan Evi, aplikasi B. maaf Bu Evi Ya, sebentar, PPT-nya nggak kelihatan ya? nggak kelihatan ya? Iya. Oh, sebentar. Hmm. Saya coba ulang lagi ya. Iya, silakan. Nah, sudah kelihatan? Sudah? Ya. Oke, Ya, ini selain yang PPT. ini yang tadi ya. Sistem pembelajaran jarak jauh ada beberapa 1 2 3 4 5 6, ada 6 faktor penentu keberhasilannya. Kemudian faktor penentu baik. Nah, kemudian metode pembelajaran jarak jauh. Metode pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah metode pembelajaran jarak jauh satu arah. Yang kedua adalah dua arah. Yang satu arah bisa melalui audio saja. Contohnya misalnya rekaman dari kaset. Kalau dulu zaman dulu ada kaset ya. Itu yang saya pernah alami, belajar bahasa Inggris dengan menggunakan rekaman kaset. Yang kedua melalui video. Video itu bisa melalui CD, bisa juga melalui video pembelajaran yang sudah dibuat oleh gurunya, kemudian diberikan kepada siswa, dan bisa juga melalui televisi. Kalau televisi ini berarti
gabungan ya antara audio dan video. Televisi, kalau televisi ini yang sekarang dilakukan adalah pada TVRI contohnya ya, itu juga termasuk ke dalam pembelajaran satu arah. Sementara untuk pembelajaran dua arah, ada intranet, berbasis web, dan online luar negeri. Perbedaan antara intranet dengan internet, yaitu kalau intranet jaringannya biasanya pribadi atau private network, yang biasanya menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar infonya hanya di dalam jaringan lokal saja, contohnya di sekolah untuk menyampaikan informasi dari kepala sekolah kepada semua guru atau dari satu guru kepada semua siswa, biasanya melalui jaringan LAN atau local area network ya, yang hanya bisa mencakup wilayah kecil, yaitu wilayah sekolah itu saja, tidak bisa ke wilayah-wilayah yang lainnya. Sedangkan kalau internet ini sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain, yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite sebagai protokol pertukaran, sehingga kita bisa saling berkomunikasi dua arah antar satu sekolah dengan sekolah lain atau antar lembaga dengan lembaga. Informasinya bisa diberikan melalui jarak jauh. Nah, internet ini termasuk ke dalam berbasis web. Contohnya seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Yang kita lakukan saat ini adalah metode pembelajaran jarak jauh dengan dua arah yang berbasis web. Yang ketiga adalah online luar negeri. Kalau online luar negeri ini sudah sering dilakukan ya, dari beberapa tahun yang lalu sudah banyak online luar negeri yang menggunakan basis pembelajaran jarak jauh. Sehingga kita yang berada di Indonesia bisa kuliah di luar negeri dengan sistem online. Yang berikutnya, prospek pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Analisis SWOT-nya, yang pertama adalah keinginan SDM, berdasarkan analisis SWOT ini, keinginan SDM yang tinggi akan teknologi informasi, kemudian tersedianya dana ini tentunya untuk membeli kuota yang mencukupi agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik, kemudian persetujuan seluruh anggota yang terlibat. Yang berikutnya, adanya SDM yang asing dengan teknologi. Kita punya weakness-nya itu adalah SDM-nya asing dengan teknologi. Kemudian lingkungan pendidikannya tidak terjangkau oleh networking. Kita punya dana, tapi wilayahnya jauh, jadi tidak terjangkau oleh networking. Itu juga termasuk ke dalam weakness-nya. Kemudian tidak tersedia lembaga pendukung pendidikan online secara formal, contohnya di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah usia pelajar sangat banyak. Dukungan pemerintah untuk pengembangan dunia pendidikan. Untuk saat ini tentunya pemerintah sangat mendukung sekali pada pembelajaran jarak jauh. Dan kesadaran manusia akan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Sehingga walaupun sekolah tidak boleh melakukan aktivitas, tetapi masyarakat sudah mulai sadar bahwa pembelajaran harus tetap berjalan sehingga apapun dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Tetapi ada beberapa ancaman juga dalam pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama adalah pesatnya perkembangan pendidikan di luar negeri. Nah, di Indonesia sekarang kan sudah mulai nih semua orang mengenal pembelajaran jarak jauh. Ada kemungkinan juga akan ada pendidikan formal, pembelajaran jarak jauh online yang diresmikan secara formal. Tetapi perkembangan pendidikan di luar negeri ternyata sudah lebih jauh, sehingga pembelajaran jarak jauh di Indonesia akan terancam
karena memungkinkan bahwa orang-orang di Indonesia lebih tertarik lagi melaksanakan pembelajaran jarak jauh di luar negeri. Ancaman yang kedua adalah lambatnya perkembangan jaringan informasi di Indonesia. Kalau di luar negeri kan kita sudah, di luar negeri itu sudah 5G ya. Sementara di Indonesia 4G saja masih belum merata. Hanya beberapa daerah tertentu saja yang sudah bisa menikmati 4G. Daerah-daerah lain masih belum bisa menikmati 4G, sementara di luar negeri sudah 5G. Dan yang terakhir ancamannya adalah belum dibakukannya pendidikan online dalam kurikulum formal pendidikan. Ini juga merupakan ancaman yang sangat besar, yang merupakan plus minus dari pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Nah, idealnya pembelajaran jarak jauh ini agar berjalan dengan lancar, yang pertama tentunya SDM-nya. Pertama dari pihak sekolah. Pihak sekolah harus memfasilitasi guru memfasilitasi guru dan siswa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Misalnya dengan menentukan model pembelajaran jarak jauh apa yang digunakan, kemudian web apa yang digunakan, aplikasi-aplikasi apa saja yang digunakan yang menjadi standar dalam pembelajaran jarak jauh. Begitu pula dengan gurunya. Tentunya guru harus lebih siap dalam pemberian materi, dalam menyiapkan evaluasi, dan lain sebagainya. Pemberian materi juga guru tentunya harus lebih kreatif lagi agar pembelajaran jarak jauh tidak membosankan bagi siswa. Begitu pula dengan siswanya. Siswanya harus siap mengikuti pembelajaran jarak jauh. Walaupun mereka sedang berada di rumah, tetapi tetap bangun harus pagi-pagi, kemudian jadwal belajar tetap mengikuti jadwal belajar seperti biasanya. Kalau contohnya kalau di sekolah saya sebelum pembelajaran itu harus ada talaki dulu, maka tetap harus melakukan talaki itu. Kemudian tentunya tetap menjunjung tinggi kejujuran. Nah, kejujuran ini akan dapat apa ya? Akan dapat diamati oleh wali murid. Jika wali muridnya ikut andil di dalam pengawasan di dalam pengawasan anak-anaknya, sehingga apabila waktunya belajar, wali murid juga ikut mengawasi belajar dan sebagainya. Kemudian software. Software ini meliputi internet, jaringannya harus benar-benar kuat, kemudian tidak terlepas juga dari kuota yang mencukupi, kemudian materinya harus benar-benar dipersiapkan oleh guru, bagaimana penyampaiannya, kemudian metode penyampaiannya, pendekatan dalam pembelajarannya seperti apa yang disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Itu juga tidak kalah penting. Software yang berikutnya adalah sistem pengajar. Nah, sistem pengantar. Sistem pengantar ini salah satunya adalah web net yang kita gunakan atau aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Selain software, hardware-nya pun tentu harus dipersiapkan. Mulai dari komputer, kalau tidak ada komputer mungkin bisa diganti dengan smartphone. Kemudian jaringan komunikasi umum juga harus bisa terpenuhi untuk agar pembelajaran jarak jauh ini berlangsung secara ideal. Dan terakhir, pada pembelajaran jarak jauh ini tetap harus ada evaluasi. Evaluasi mulai dari persiapan. Evaluasi persiapan ini tentunya dilakukan oleh guru, dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru bagaimana persiapannya. Apakah benar-benar sudah matang atau belum. Kemudian pelaksanaan. Untuk evaluasi pelaksanaan bisa dilakukan oleh pimpinan kepada guru atau guru kepada siswa. Apakah siswa ini melakukan atau melaksanakan pembelajarannya dengan sungguh-sungguh atau tidak, atau hanya sekedar oh ya udah deh saya absen, setelah absen terus ya udah keluar dari grup dan
selesai. Banyak juga yang terjadi seperti itu. Yang penting mereka sudah absen. Begitu dicek, oh ternyata yang online hanya beberapa orang saja. Nah, evaluasi yang berikutnya adalah hasil. Evaluasi hasil ini merupakan evaluasi yang biasa kita lakukan di sekolah. Cuma saat ini dilakukannya dalam pembelajaran jarak jauh. Kalau di sekolah ini ulangan, misalnya setiap selesai satu bab kita melaksanakan ulangan, maka pada pembelajaran jarak jauh ini pun harus ada evaluasinya, harus ada ulangannya. Bu Evi, Nah, punten, iya, tampilannya nggak kelihatan lagi. nggak kelihatan lagi ya? Ya, Oke, ini sudah terakhir kok. Yang oke. terakhir, oke, ini sudah terakhir. Nggak apa-apa, dilanjut Oke, aja Bu Evi. demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Untuk selanjutnya acara saya kembalikan kepada moderator. Silahkan Ibu Rianti Fitri. Iya, terima kasih Bu Evi. Demikian pemaparan dari Bu Evi. Dan sama-sama kita tahu ya bahwa saat ini semua dituntut berubah gitu ya. Dari yang tadinya belajarnya langsung, terus tiba-tiba kita harus dituntut tiba-tiba tidak masuk dan harus pembelajaran lewat jarak jauh. Jadi pembelajaran jarak jauh ini sangat-sangat harus mau nggak mau dikuasai gitu oleh para guru. Nah, ya, baiklah sekarang sesi tanya jawab, mungkin dari para peserta ada yang mau ditanyakan? Silakan. Seandainya mau bertanya boleh langsung atau di chat silakan, mangga. Dari Pak Asep, mungkin ada yang mau tanya? Pak Hamzah? Ya, Bu Rini, mangga silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan? Apa tadi saya kecepatan ya bicaranya? Oh enggak, cukup kok, cukup. Enggak. Eh, Oh, Pas ya. Sembari kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Kalau di Al-Azhar Syifa Budi ini berarti pembelajaran jarak jauhnya sudah dilaksanakan 100% ya? iya, sudah 100% wajib ada tatap muka, kemudian biasanya untuk evaluasi setiap pagi itu kita memberikan laporan, Hmm. laporan pembelajaran, rencana pembelajarannya seperti apa, kemudian menggunakan media apa, metode apa, itu masing-masing guru itu akan memberikan laporan kepada pimpinan. Hmm. Nah, nanti di sore hari setelah selesai pembelajaran, ada lagi evaluasi pelaksanaannya, bagaimana apakah pelaksanaannya lancar, kemudian Hmm. apakah semua siswa mengikuti dengan tertib atau hanya yang tadi saya bilang cuma absen terus keluar deh gitu. Hmm. Ada juga yang begitu, Hmm. absen aja deh, absen habis itu keluar begitu dicek ternyata dia langsung offline hanya online-nya pada saat absen saja. Nah, itu Absen. juga kan Hmm. perlu dikomunikasikan juga dengan wali kelasnya, dengan pimpinan sehingga Orang tua para ya. kepala Hmm. kan bisa meminta orang tua untuk lebih memperhatikan lagi anak-anaknya gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Karena ini mayoritas kita semua guru kali ya dalam acara ini. Pasti sangat berkaitan Izin, dengan fungsi kita, profesi kita. Iya, mengapa Pak Asep ya? Ya, silakan Pak Asep. baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparan materi yang luar biasa menurut saya, program pembelajaran jarak jauh dari Ibu Epi Nursari. Begini Bu, saya ingin bertanya nih karena memang di sekolah saya yang relatif lebih berada di pinggiran gitu ya Bu ya, sehingga pembelajaran jarak jauh ini masih agak kesulitan
untuk dilaksanakan. Jika seandainya nanti saya ingin melaksanakan program belajar jarak jauh ini, menurut Ibu Evi, jika dibandingkan dengan pembelajaran secara tatap muka langsung, apakah hasil dari target pencapaian pembelajaran tersebut apakah relatif sama atau belajar jarak jauh ini lebih bagus atau misalkan relatif apa namanya hasilnya itu jauh dari pembelajaran tatap muka atau seperti apa? Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Evi, Pak Asep menanyakan mungkin ya, plus minusnya, kekuatannya, kelemahannya dibanding dengan pembelajaran tatap muka langsung. Ya, mangga dijawab. Iya, seperti yang tadi saya sampaikan di analisis SWOT ya. Analisis SWOT di sini tentunya akan sangat 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 untuk pembelajaran jarak jauh ini akan sangat tergantung sekali dengan networking. Nah, pada daerah-daerah yang jauh dari jangkauan networking, tentunya hasil pembelajaran jarak jauh akan berbeda dengan daerah-daerah perkotaan yang memang sudah terjangkau bagus oleh networkingnya, kemudian eh, jaringan atau sinyalnya juga bagus, tentunya hasilnya akan eh, berbeda ya. Nah, alternatifnya untuk daerah-daerah di pinggiran, eh, kita tidak bisa menggunakan pembelajaran jarak jauh secara full tentunya ya, karena mungkin keterbatasan dari jangkauan jaringan itu sendiri ataupun mungkin keterbatasan dari dana, maka bisa dikolaborasikan Pak pembelajaran jarak jauhnya. Nah, jadi mungkin nanti kita pintar-pintarnya pengajar untuk memilih aplikasi apa nih yang kira-kira familiar dengan siswa-siswa di lingkungan tersebut. Misalnya untuk Webex, mungkin untuk Webex ini termasuk aplikasi yang belum familiar di Indonesia ya, sehingga hanya orang-orang tertentu saja kita gunakan Webex. Tetapi untuk yang lainnya mungkin kita gunakan aplikasi yang lain, atau mungkin juga bisa hanya menggunakan Telegram saja nanti sehingga video bisa menggunakan video dari Telegram tersebut, atau bisa menggunakan WhatsApp sehingga bisa menggunakan video call. Hanya mungkin keterbatasannya adalah dari jumlah peserta dari video call itu. Nah, nanti akan biasanya kreativitas dari guru ya, dibatasi misalnya jam segini sampai jam segini video call-nya untuk siswa nomor absen berapa sampai berapa gitu, Pak. Kalau menurut hasil mungkin kalau berdasarkan hasilnya berdasarkan analisis SWOT yang sudah saya lakukan, tentunya untuk daerah-daerah yang jangkauan jaringannya masih sulit, walaupun mungkin SDM-nya, keinginan SDM akan teknologi ini sangat tinggi, tapi jangkauan jaringannya juga rendah, ya sulit juga ya. Sehingga akan lebih baik jika pembelajarannya mungkin tetap muka langsung. Tetapi kan dengan kondisi pandemi COVID seperti sekarang ini yang nggak memungkinkan, maka kita pilih saja. Kita pilih aplikasi apa nih yang memungkinkan, yang bisa dijangkau oleh daerah tersebut. Begitu, Pak. Iya, baik Bu Evi. Bagaimana Pak Asep? Mungkin by WA juga bisa ya Bu ya? WA paling Bisa kayaknya by WA paling juga. ya paling Iya, paling familiar ya. iya. Iya, misalnya Bapak bikin dulu nih video singkat aja, Heeh. video singkat 5 menit gitu, nanti diinikan di share ke WA. Kalau itu kan tentunya semua mudah ya.
untuk mengaksesnya, untuk melihat video tersebut. Iya, betul. Ya, sepertinya waktu sudah menunjukkan waktu 21.30 ya, artinya, sudah selesai ini, materi tentang pembelajaran jarak jauh. Bagaimana Bu Evi? Kita selesaikan? Ya, boleh. Iya. Ya, terima kasih kepada Pak Asep yang telah bertanya dan kepada seluruh, eee, peserta hari ini. Dan kepada Ibu Nurlela dan Pak Anwar, kami ucapkan terima kasih atas, bimbingan dan perhatiannya. Ya, saya selaku moderator mohon diri dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi acara ini kepada host. Kepada Bu Eva, saya persilakan, monggo. Baik, terima kasih Ibu Rianti. Eh, Acara pada malam hari ini sudah selesai dengan judul pembelajaran jarak jauh. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa guru harus siap menyampaikan materi dan lebih kreatif dalam upaya menciptakan supaya siswanya agar tetap bersemangat dan tidak bosan. Dan tentunya tetap menjunjung nilai-nilai kejujuran. Baik, pada malam hari ini acara sudah selesai. Saya aturkan terima kasih kepada moderator Ibu Rianti Fitriana dan kepada yang terhormat pemateri kita pada malam hari ini Ibu Evi Nursari MPD. Terima kasih atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali bagi dunia pendidikan, terutama di tengah-tengah pandemi Corona COVID-19 ini. Acara kami tutup ya. Dan tak lupa ucapan terima kasih satu lagi sebelum kami tutup kepada seluruh peserta pada malam hari ini dan Ibu Nurlela dan Bapak Anwar selaku instruktur yang selalu tetap mendampingi dan selalu sabar. Acara kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi dulu presensinya, Bu. Iya. Terima kasih Bu Eva, Bu Rianti, Iya, dan sama-sama. Bapak Ibu yang lainnya yang sudah mengikuti kegiatan malam ini.